Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, a'azanallah iyakum. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarhu Al-Aqidatul Wasithiyah, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Dan kita masih mengambil muqaddimah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebelum nanti kita masuk ke mata dari kitab, dan insyaallah mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan muqaddimah ini. Ikhwani wa akhwati, a'azanallahu iyyakum. Pada pertemuan kemarin kita sampai pembahasan dari Syekh Utsaimin bahwasanya di dalam permasalahan tauhid, ya, permasalahan yang banyak terjadi perselisihan, ya, perdebatan panjang di kalangan ahlul Islam, yaitu jenis tauhid yang ketiga, tauhid al-asma was sifat. Adapun yang pertama dan yang kedua, tauhid rububiyah, meyakini, memahami tentang sifat ketuhanan Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki dan seterusnya. Ini tidak ada, ya, seorang pun yang mengingkarinya, ya, kecuali orang-orang yang sombong. Kemudian tauhid uluhiyah di dalam masalah ibadah, ya, secara umum kaum muslimin, ya, memahami bahwasanya tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana nanti ada penyimpangan-penyimpangan ketika salah di dalam memahami makna ibadah, ya. Pembahasan yang panjang adalah di dalam pembahasan masalah tauhid asma wa sifat. Bagaimana menunggalkan Allah, mengesahkan Allah di dalam nama-namanya dan di dalam sifat-sifatnya. Dan di dalam pembahasan ini kata beliau, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Di dalam memahami asma wa sifat, kalau kita mempelajari nanti dengan berbagai macam bentuk-bentuk firqah atau kelompok-kelompok yang beraneka ragam di dalam memahami asma wa sifat, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah dan yang lain-lainnya, maka secara umum terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok mumatsil, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kelompok mumatsil atau musyabbih yang menyerupakan Allah dengan makhluknya di dalam nama maupun sifat-sifatnya. Kemudian kelompok yang kedua bertolak belakang dengan kelompok yang pertama, yaitu kelompok mu'attil. Kalau mumatsil artinya menyerupakan. Kalau mu'attil artinya meniadakan.
Kenapa mereka dikatakan mu'attil, meniadakan atau menghilangkan? Karena mereka meniadakan atau membuang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau menetapkan nama-nama maupun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat? Apa alasan utamanya? Karena mereka tidak ingin seperti kelompok yang pertama, ya, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini sesuatu yang dilarang. Karena Khaliq itu tidak sama dengan makhluk. Khaliq pencipta, makhluk yang diciptakan. Maka kelompok yang kedua ingin membantah kelompok yang pertama, bahwasanya Allah itu tidak boleh sama dengan makhluk. Tetapi caranya apa? Dengan tidak mau menerima penetapan nama maupun sifat. Karena kalau Allah ditetapkan namanya, makhluk punya nama, Allah punya nama, berarti Allah sama dengan makhluk. Makhluk punya sifat-sifat, Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluk. Maka kita tidak katakan Allah punya nama, Allah punya sifat. Karena kalau kita tetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, jadinya seperti makhluk. Makanya mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat. Bisa difahami? Jadi kenapa mereka nggak mau menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah? Karena kalau ditetapkan nama, Allah punya nama ini. Allah punya sifat ini jatuh kepada kelompok yang pertama yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan itu haram. Ya. Kelompok kedua ini dinamakan mu'attil. Apa tadi artinya mu'attil? Menolak atau menghilangkan nama-nama dan sifat Allah. Apa alasannya? Untuk membersihkan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Kemudian dua kelompok ini kelompok yang menyimpang dari jalan yang hak, baik yang menyerupakan maupun yang meniadakan. Maka nanti ada kelompok yang ketiga yang dikatakan beliau di sini adalah kelompok al-mu'tadil, yang dia berlaku adil. Dia tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena memang Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Berarti Allah sama enggak dengan makhluknya? Tidak, karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia Allah. Berarti tidak ada sama sekali penyerupaan ya makhluk dengan Allah. Makanya kelompok yang pertengahan ini mengingkari kelompok pertama, mumatsil, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah bantah sendiri dalam Al-Qur'an, di mana Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Demikian juga dalam surat Al-Ikhlas Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahadun. Tidak ada satupun yang sekufu, kufu itu setara, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam tempat-tempat di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, Allah menolak, meniadakan penyerupaan antara dirinya dengan makhluk. Tetapi di dalam ayat yang sama ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, Allah lanjutkan apa? Wa huwas samiul basir. As-sami' ini artinya zat yang maha mendengar. Ini isim. Al-basir artinya zat yang maha melihat.
Di bagian pertama Allah Subhanahu wa taala menolak kesamaan, penyerupaan makhluk dengannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Makanya batal hujahnya mematsil yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi di bagian berikutnya Allah menetapkan bahwasanya Allah adalah As-Sami' dan Al-Basir. Allah itu As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Ini nama dan sifat. Ya. Maka batil juga kelompok yang kedua yang dia menolak nama dan sifat Allah. Bisa dipahami? Inilah 3 kelompok besar di dalam memahami asma wa sifat. Yang pertama yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang kedua yang menolak nama-nama dan sifat Allah karena tidak ingin menyerupakan, dan kelompok yang adil yaitulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya dan dia juga tidak menolak nama-nama dan sifat Allah. Nanti dari 3 kelompok ini yang menyerupakan atau yang menolak, dari 2 kelompok ini nanti akan bercabang-cabang. Ada turunan-turunannya. Ya, ada yang kadang antara satu turunan dengan turunnya lain juga saling berbeda-beda. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau ingin memberikan gambaran kepada kita sebelum masuk kepada kitab Aqidah Wasithiyah. Ya, wallahu alam, mungkin maksud beliau, tujuan beliau kenapa beliau kasih muqaddimah seperti ini, agar seorang talib, seorang penuntut ilmu ketika membaca kitab Aqidah Wasithiyah ada bayangan dahulu. Apa maksud dari Syekhul Islam membahas seperti itu? Kenapa beliau membahas masalah seperti itu? Karena memang di zaman Syekhul Islam pembahasan masalah asma wa sifat yang 3 kelompok ini, yang mumatsil, yang mu'attil, itu sangat kuat. Masing-masing punya pengikut, punya pasukan, punya tokoh. Yang kelompok yang menyerupakan juga punya argumen-argumen, punya tokoh-tokohnya, pengikutnya. Yang menolak juga punya tokoh-tokoh dan pengikutnya dengan berbagai macam turunannya. Dan Syekhul Islam ingin meluruskan pemahaman kaum muslimin ketika itu yang terpecah belah dalam memahami nama dan sifat Allah. Beliau ingin mendudukkan inilah pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, para salafus saleh di dalam nama dan sifat. Tidak seperti kalian orang-orang yang merupakan Allah dengan makhluknya, dan juga tidak seperti kalian orang-orang menolak nama dan sifatnya. Maka beliau ingin dudukkan. Mudah-mudahan dengan muqaddimah seperti ini kita ada gambaran nanti ketika masuk ke kita. Ya, ibarat orang mau masuk ke medan itu sudah ada bayangan dulu. Ini sudah ada bayangan belum? Ya, pokoknya pembahasan petanya, ya kalau ada peta di dalam memahami asma wa sifat 3 tadi. Ya, ada kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ada kelompok yang menolak nama-nama dan sifat Allah karena tidak ingin menyerupakan dengan makhluknya. Kedua-duanya menyimpang. Maka Ahlus Sunnah pertengahan. Kemudian beliau setelah menjelaskan 3 macam kelompok ini dalam masalah asma wa sifat, beliau juga kemarin sudah menyebutkan sejarah munculnya penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam. Sehingga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Ya, bagaimana sampai munculnya banyak penyimpangan-penyimpangan, kelompok-kelompok di dalam dinul Islam, di dalam syariat Allah, agama ini. Sejarahnya seperti apa? Firqah yang pertama kali muncul apa kemarin disebutkan? Yang pertama kali muncul di dalam Islam, kata beliau di sini adalah kelompok Khawarij. Yang tokohnya, pendirinya adalah Dzulkhuwaisirah. Khawarij ini firqah pertama kali di dalam Islam. Khawarij, Dzulkhuwaisirah. Kenapa mereka dikatakan Khawarij? Khawarij itu bentuk jamak.
dari kata kharij. Kharij artinya yang keluar. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kharijun, kharijani, khawarij. Khawarij bentuk jamaknya orang-orang atau kelompok orang yang dia keluar. Itu maksudnya. Apa maksudnya keluar? Keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Itu asal penamaan khawarij atau dari kata kharij, orang yang keluar. Kenapa? Karena mereka keluar dari taat kepada pemimpin yang dipelopori oleh Dzul Khuwaisirah, ya, dari Bani Tamim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membagi ghanimah dan dia melihat pembagian Nabi tidak adil, maka dia protes. Dia mengatakan, ya Muhammad i'dil. Nabi aja diprotes. Ini Dzul Khuwaisirah, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adilah, jangan zalim. Ini pertama kali munculnya penentangan di dalam Islam. Dan fitnah Dzul Khuwaisirah ini membesar. Awalnya kecil, cuma 1-2 orang. Ada beberapa yang terpengaruh dengan pemikirannya, membesar sampai fitnah ini besarnya kapan? Di zaman Khalifah Utsman. Ya, kadang memang penyimpangan itu awalnya kecil, 1-2 orang punya pengikut, punya simpatisan gitu ya. Ada yang simpatisan, ada yang tertarik, ikut sampai fitnah ini besar. Dan prestasinya apa? Menumbangkan kekuasaan Utsman. Terbunuhnya Utsman bin Affan, demo besar-besaran yang mengepung kota Madinah, rumah Utsman dikepung sampai Utsman terbunuh. Ini prestasinya Khawarij. Ya, fitnah yang besar di tengah kaum muslimin. Dan Khawarij ini di zaman Ali pun terjadi fitnah, tapi akhirnya berhasil diminimalisir, ditekan oleh Ali dan diperangi oleh Ali orang-orang Khawarij ini di daerah Nahrawan. Bahkan Ali menghukum mereka dengan hukuman yang tidak dilakukan oleh sebelumnya dengan dibakar, walaupun ini banyak yang mengingkarinya. Ya. Tetapi tidak habis Khawarij ini. Ya. Sisa-sisanya pergi, ya. Dan sampai hari kiamat nanti. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hum kilabun nar. Khawarij ini mereka adalah anjing-anjing penjaga neraka. Ini Khawarij. Ya. Yang merukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, melesat. Keluar dari dinul Islam. Khawarij. Tetapi Khawarij ini belum banyak berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Baru berbicara masalah hukum. Yang semboyannya innal hukmu lillah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah, maka tidak boleh siapapun berhukum kecuali dengan hukum Allah. Ini Khawarij. Tetapi mereka sendiri ya tidak menegakkan hukum Allah pada diri mereka. Kemudian fitnah yang kedua apa kemarin setelah Khawarij? Apa ya? Ada yang masih ingat? Qadariyah. Qadariyah ini kelompok yang apa Qadariyah itu? Yang menolak takdir. Bahwasanya ya sesuatu yang terjadi itu tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Ini pemahaman Qadariyah karena terpengaruh filsafat. Sesuatu itu terjadi ya dengan sendirinya, dan Allah itu tidak tahu sesuatu kecuali sudah terjadi. Bagaimana bisa diketahui sesuatu yang belum terjadi? Maka tidak ada yang bisa diketahui sesuatu terjadi. Kapan diketahui? Ya, kalau sudah terjadi. Karena mereka menolak ilmu Allah dengan sesuatu yang belum terjadi. Orang-orang Qadariyah tidak bisa masuk akal mereka. Bagaimana sesuatu yang belum terjadi kalau sudah diketahui Allah?
Mereka menolak takdir, tidak beriman dengan takdir. Ya. Ini Qadariyah. Ya, dan ini sudah ada muncul di akhir-akhir zaman sahabat. Artinya sahabat-sahabat sebagian kecil sahabat masih hidup. Salah satu di antaranya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Ibnu Umar ini salah satu ulamanya sahabat. Karena sahabat Nabi juga macam-macam keilmuannya. Ada dikenal di antara mereka ulama-ulamanya. Seperti Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, seperti Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Ini sahabat-sahabat, ulama-ulama sahabat. Demikian juga Aisyah Ummul Mukminin. Dan masing-masing punya murid. Sehingga nanti punya pemikiran-pemikiran. Ya. Qadariyah ini pernah muncul ketika Abdullah bin Umar masih hidup, dan Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Artinya pemahaman mereka ini bukan pemahaman sahabat Nabi. Dan ketika itu pemahaman sahabat hujah. Kaum muslimin kalau dikatakan itu bukan pemahaman sahabat tidak ada laku. Ya. Kenapa? Kalau bukan pemahaman sahabat berarti bukan pemahaman Rasulullah. Itu hujah. Enggak laku. Ya. Kemudian setelah Khawarij, kemudian Qadariyah yang tidak percaya takdir, kemudian yang ketiga apa? Muncul apa? Murji'ah. Murji'ah ini apa? Ajaran utamanya, kalau Murji'ah, kalau Qadariyah di dalam masalah takdir, bahwasanya sesuatu yang terjadi itu ya terjadi sendirinya, ya. Kalau Murji'ah membahas masalah iman. Iman itu adalah keyakinan hati. Gak ada sangkut pautnya dengan amalan. Ya, iman itu sesuatu yang ada dalam hati, tidak terkait dengan amal perbuatan. Makanya orang kalau sudah mukmin, mau dia terjatuh dalam maksiat, dalam zina, mencuri, semuanya tidak ada pengaruh dengan iman. Ini Murji'ah. Ya. Murji'ah. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah mengatakan iman itu i'tiqadun bil qalbi, ya, wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu keyakinan hati yang diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Itu Ahlus Sunnah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ini 5 definisi iman menurut Ahlus Sunnah. Itu apa? Iman itu keyakinan hati, ucapan lisan, amalan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini 5 definisi iman menurut siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman seseorang itu bisa naik, bisa turun. Kalau Murji'ah tidak. Iman itu nggak ada naik turun. Iman yang sudah iman. Ya. Kalau nggak mukmin, ya kafir. Nggak ada mukmin kuat, mukmin lemah, mukmin bagus, enggak. Mukmin kafir. Ya. Ahlus Sunnah tidak. Mukmin ada mukmin yang kuat imannya, mukmin yang lemah imannya. Ada yang sempurna imannya, ada yang cacat imannya. Bertambah iman dengan ketaatan, berkurang iman dengan kemaksiatan. Ini kelompok yang ketiga yang disebutkan. Khawarij, kemudian muncul Qadariyah, kemudian muncul Murji'ah. Yang keempat apa kemarin disebutkan? Apa bid'ah yang keempat setelah mereka itu? Bid'ah yang muncul dari orang-orang cendekiawan. Orang-orang yang mengklaim mereka adalah orang-orang cerdas, pemikir, tetapi sudah terpengaruh dengan ilmu dari luar, dari filsafat Yunani. Karena memang dulu dalam sejarah Islam, ketika Islam sudah semakin tersebar,
sudah menguasai berbagai negara, bangsa, akhirnya pengaruh ajaran-ajaran, budaya-budaya di luar Islam masuk. Salah satunya filsafat Yunani yang itu sudah ada jauh sebelum Islam. Ya, tokoh-tokoh filsafat Plato, Aristoteles yang kita belajar di sekolah kan pernah dengar istilah gitu ya, Plato, Aristoteles itu tokoh-tokoh filsafat Yunani jauh sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Di zaman Nabi, ya itu kaum muslim belum kenal seperti itu, ya belum kenal, ya. Ketika Islam sudah berkembang, akhirnya ajaran filsafat sudah mulai masuk ke Islam. Ketika ya buku-buku orang-orang filsafat itu banyak ditranslate ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari oleh ya ulama-ulama Islam, cendekiawan Islam, akhirnya mereka terpengaruh dengan cara berpikirnya orang-orang filsafat. Mulailah keyakinan akidah Islam mereka tinjau kembali. Ya. Akhirnya muncul orang-orang yang mereka mulai ya menolak di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kelompok-kelompok yang sebelumnya dari Khawarij, Qadariyah, ya yang menolak takdir, Murji'ah yang membahas masalah iman, amal itu pengaruh atau tidak. Ini belum banyak membahas masalah nama dan sifat Allah. Ya, belum membahas masalah fokus ilmu mereka atau pembahasan mereka masih seputar apa? Makhluk. Adapun Allah belum masuk pembahasan mereka. Ya. Adapun kelompok yang keempat ini yang nanti muncul Jahm bin Sofwan atau Jahmiyah, ini fokusnya sudah langsung zat Allah. Karena mereka terpengaruh pemahaman filsafat, logika dan seterusnya. Ya. Apabila kita menetapkan Allah ada nama, Allah ada sifat, maka menurut logika mereka ini berarti kita sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya nama, makhluk punya sifat. Maka kalau kita tetapkan Allah sang pencipta juga punya nama, punya sifat, berarti kita sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita nggak boleh menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat. Inilah Mu'attilah. Yang pelopornya orang-orang mengatakan dirinya cerdas, cendekiawan, pemikir, tetapi ternyata tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Akhirnya mereka menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan kata beliau, kelompok yang menolak nama-nama sifat Allah ini bukan satu kata. Mereka tidak satu kata, tapi mereka juga punya banyak pandangan. Kalau secara umum mereka tidak menerima nama dan sifat Allah, tetapi bagaimana cara menolaknya itu beda-beda modelnya, ya, beda-beda modelnya. Artinya kelompok Mu'attilah ini nanti cabang-cabangnya banyak, ya. Termasuk nanti berkembang di negara kita sekarang. Ini sebenarnya bagian dari cabang yang ini, Mu'attilah. Kata beliau kemarin beliau sebutkan di sini ada 4 model kelompok yang menolak nama dan sifat Allah. Yang semuanya alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa mereka tidak mau menetapkan Allah punya nama ini, Allah punya sifat ini? Alasannya apa? Apa tadi alasannya? Agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu alasan semuanya gitu. Kenapa kamu tidak menetapkan Allah punya nama ini, Allah punya sifat ini? Karena kalau saya katakan Allah namanya ini, Allah sifatnya ini, berarti saya menyerupakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Itu alasannya.
Kelompok yang pertama dari kelompok yang menolak nama dan sifat atau mu'attilah. Yang pertama kata beliau di sini adalah kelompok yang mereka tidak mau menetapkan Allah, apakah Allah ada atau tidak ada. Ini bahasanya kok masih susah. Emang ini bahasa-bahasa orang filsafat tuh kayak gitu. Yang memang ini pemikir ini muncul dari orang-orang filsafat yang katanya mereka cendekiawan. Bahkan kalau di dunia pendidikan kita, induknya ilmu itu apa? Apa induknya ilmu apa? Filsafat. Ya. Induk dari semua ilmu pengetahuan itu filsafat. Itu kata dosen-dosen kita, guru-guru kita, karena belajarnya ke sana. Jadi filsafat itulah induk semua ilmu. Makanya nanti semua disiplin ilmu nanti arahnya ke filsafat. Filsafat ekonomi, filsafat politik, filsafat sosial, filsafat semuanya ke filsafat. Ya, muaranya semuanya ke situ. Kenapa ke situ? Karena memang settingannya begitu, settingan orang-orang Barat. Dan orang Barat itu gurunya siapa? Orang-orang Yunani. Ya, harusnya Muslim tidak seperti itu. Ya. Dan biasanya orang itu kalau ngomong tuh muter-muter susah difahami. Susah difahami. Ini kelompok mu'attilah yang pertama. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, bismillah ya. Bismillah. Nah, kalau belajar asma wa sifat itu perlu mikir banyak. Tapi bismillah, mudah-mudahan insyaallah bisa. Mereka mengatakan kita tidak boleh mengatakan Allah itu ada atau tidak ada. Apa maksudnya? La yajuzu an nasifallaha la biwujud wala bi'adam. Gak boleh kita menyifati Allah, menjelaskan Allah itu ada atau tidak ada. Kenapa? Kenapa Allah tidak dikatakan Allah ada, Allah tidak ada? Kalau kita katakan Allah ada, kata mereka nih, berarti kita sedang merupakan Allah dengan al-mawjudat, benda-benda yang ada. Itu bahkan ada. Nah, kalau Allah juga dikatakan ada, berarti sama. Atau kita mengatakan Allah itu tidak ada, berarti kita sedang menyerupakan Allah dengan al-ma'dumat, sesuatu yang tidak ada. Ini intinya mereka tidak menerima nama dan sifat Allah. Ya, ini yang pertama. Sudah Isa ya? Ya. Sebentar saya jelaskan yang kedua, nanti habis adanya nanggung. Kelompok yang kedua dari kelompok yang mu'attilah, kalau tadi kan tidak boleh mengatakan Allah ada atau tidak ada, semua ditolak, gitu ya. Kelompok yang kedua, kita hanya boleh mengatakan pengingkaran, tapi tidak boleh menetapkan. Maksudnya, ini model yang kedua, kita hanya boleh mengingkari sifat-sifat yang tidak boleh bagi Allah, tetapi nggak boleh kita menetapkan. Saya bacakan di sini. Nggak boleh kita mengatakan Allah itu hidup. Kenapa? Makhluk hidup. Kalau Allah katakan hidup, Allah seperti makhluk. Katanya gitu. Ya. Tetapi boleh kita katakan Allah itu tidak mati. Allah tidak mati. Tapi nggak boleh katakan Allah hidup. Bingung ya? Nggak boleh kita katakan Allah alim, berilmu, karena makhluk juga berilmu. Tapi kita katakan Allah itu bukan jahil. Ini model yang kedua ini. Ya. Allah tidak mati, Allah tidak jahil, Allah tidak sebenarnya. Tapi jangan menetapkan, mengingkari iya tapi nggak menetapkan. Ini model yang kedua. Ya, kenapa? Kalau kita sudah menetapkan, berarti menyerupakan dengan makhluk. Itu alasannya sama. Ya, alasannya sama. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah kelompok yang menetapkan nama-nama saja tapi tidak sifat. Insyaallah nanti kita akan jelaskan ba'dal adzan. Ya, sudah adzan dulu ya.
Ya, kita lanjutkan. Ini beliau sedang membahas kelompok yang Mu'attilah, yang menolak nama dan sifat. Karena tadi turunannya banyak. Untuk yang pertama, yang tidak mau menetapkan atau tidak mengingkari, ya, ini mungkin jarang kita dengar. Ya. Demikian juga yang kedua tadi, ya, yang kita hanya mengatakan Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini, tapi nggak boleh ditetapkan juga, jarang kita dengar. Ini biasanya banyak di pembahasan-pembahasan ilmu filsafat biasanya. Ya. Adapun model yang ketiga, ya, model yang ketiga yang dia menetapkan nama, tetapi sifatnya tidak. Biar antum ada gambaran apa itu nama, apa itu sifatnya, nggak ada gambarannya. Dalam kata dalam bahasa Arab itu nanti ada namanya isim, ada namanya masdar. Biasanya untuk yang menetapkan untuk nama itu dari isim fa'il. Adapun untuk sifat dari masdarnya. Saya contohkan dari kata sami'a. Sami'a artinya mendengar. Sami'a, Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Sami'a mendengar. Ini namanya fi'il, ya, kata kerja. Yang maha mendengar berarti pelakunya itu dikatakan sami'un. Sami itu artinya yang mendengar, zat atau sesuatu yang mendengar. Ini nama Sami', makanya Allah namanya As-Sami'un, yang panjang ya. Bisa dikasih alif lam kalau nama Allah ya. Jadi Sami'a, Sami'un ya. As-Sami'u, yang maha mendengar. Iya. Allah namanya As-Sami'u. Makanya boleh seorang hamba diberi nama ini dengan tambahan kata apa di depannya? Abdul. Abdus Sami'u. Gitu ya. Hamba Allah yang maha mendengar. Basara, melihat.
Basara melihat. Yang maha melihat basirun. Kalau dikasih alif lam al basiru gitu ya. Kalau kasih alif lam jangan kasih tanwin. Makanya boleh hamba namanya Abdul Basir, Abdul Basir. Hamba dari Allah yang maha melihat. Gitu ya. Ya. Hakama menetapkan, memutuskan. Yang maha memutuskan hakimun. Gitu ya. Al-Hakimu Abdul Hakim gitu ya, dan seterusnya. Ya. Kata tadi sami'a itu fi'il. Kalau sami'un isim atau nama. Ya, itu nama. Kemudian masdarnya atau katanya dasarnya as-sam'u. Sam'u itu pendengaran. Jadi ada mendengar, yang mendengar pendengaran. Paham ya? Melihat, yang maha melihat, kemudian apa namanya? Penglihatan. Ya. Mengetahui, alima, yang maha mengetahui, alim, pengetahuan atau ilmu. Ya. Yang terakhir ini yang namanya sifat. Yang terakhir namanya sifat. Jadi dari nama Sami'un ada sifat as-sam'u, sama atau mendengar atau pendengaran. Dari Basirun ada sifat al-basar, penglihatan. Dari Alimun ada sifat ilmu. Sudah mulai mudah belum? Harusnya belajar bahasa Arab dulu ya. Gak apa-apa. Tapi antum walaupun belum belajar itu sudah hafal. Allahu wujud, kidabaqa mukhalafatul lil khawadisi. Apa deh? Sama basar. Apa? Saya lupa lagi. Dulu hafal dulu. Apa? Sama basar basirun. Enggak benar gitu. Ya, sama itu sam'un. Sam'un, basar itu basirun basar. Gimana, Fi? Hah? Kalam qiyam binafsihi wahdah iradah, ya, dan seterusnya. Itu semuanya sifat-sifat. Itu sifat. Kelompok yang ketiga dari Mu'attil ini, dia menetapkan Allah itu punya nama tetapi nggak ada sifatnya. Itu memang aneh seperti itu. Jadi mereka mengatakan nama Allah itu As-Sami', zat yang maha mendengar. Tapi Allah tidak punya sifat mendengar. Ya. Karena kalau Allah dikatakan Allah mendengar, kayak makhluk. Namanya As-Sami' tapi tidak punya sifat pendengaran. Allah itu Al-Alim tapi tidak punya sifat ilmu. Allah itu Hakim tidak punya sifat hikmah. Allah itu Basir, maha melihat, tidak punya sifat basar, penglihatan. Dan seterusnya. Ini kelompok yang ketiga ini yang dikenal dengan nama kelompok Mu'tazilah. Dalam pembahasan asma wa sifat ini kelompok Mu'tazilah. Dan kelompok Mu'tazilah atau I'tizal ini dulu sangat populer. Sempat populer, bahkan ini sempat berkuasa. Ya, berkuasa. Mu'tazilah, model-model seperti ini. Kemudian kelompok yang terakhir, yang keberapa? Yang keempat ya. Kalau yang pertama tadi kan tidak mau menetapkan atau mengingkari. Yang kedua boleh kita mengingkari, tidak menetapkan. Kelompok yang ketiga menetapkan tapi hanya sebatas nama, kalau sifatnya tidak. Kelompok yang keempat dari Mu'attilah ini, dan ini yang banyak. Bahkan termasuk di negara kita, ini yang di mazhabnya yang dipegang ini dalam asma wa sifat. Ini kelompok yang keempat. Ini mazhab kebanyakan masyarakat kita secara tidak sadar ini bukan Ahlus Sunnah. Ya, kebanyakan menyelisih, walaupun mereka menisbatkan aswaja, tapi banyak jatuh di dalam ini. Yang keempat. Apa model pengingkaran kelompok yang keempat ini? Mereka menetapkan nama-nama Allah, tidak diingkari nama-nama Allah. Makanya boleh kita kenal Abdul Somad, Abdul Basir, Abdul Wahid, dan seterusnya. Bahkan nama-nama Allah dijadikan zikir, Asmaul Husna, ya,
ya Sami, ya Basir, dan seterusnya. Karena itu nggak diingkari. Ya. Tetapi untuk menetapkan sifat itu terbatas. Jadi dalam menetapkan sifat itu terbatas. Ya. Apa pembatasnya? Tolak ukurnya dalam menetapkan sifat itu dengan kaidah mantik atau kaidah akal. Ya, kaidah akal, pakai logika. Ya, pakai logika. Ya. Yang dari situ para cendekiawan kemudian dulu di dalam kelompok ini mereka berdasarkan logika panjang pembahasannya akhirnya ditetapkan ada 7 sifat Allah yang wajib. Karena kalau tidak ada 7 sifat ini nggak layak dikatakan sebagai Allah yang maha sempurna. Ya, ini sifat yang harus ada sebagai pencipta. Dari mana? Dari sisi logika. Ya, karena kalau nggak ada 7 sifat ini, kok muncul ketemu 7 gimana? Panjang pembahasannya. Ini kaidah-kaidah logika dari segala macam kaidah dirumuskan ketemu 7. Ya, 7 sifat utama yang wajib, yaitu apa? Yang pertama al-haya, hidup. Haya, hidup. Kalau Tuhan tidak hidup, nggak mungkin Tuhan itu mati. Tuhan harus hidup, karena Dia mengurusi makhluknya. Ya, maka Allah punya sifat haya, hidup. Ya, kenapa kok kita tetapkan Allah punya sifat haya? Apa dasarnya? Kata mereka, logika kita. Logika yang sehat tidak bisa menerima kalau Tuhan yang disembah itu mati. Secara logika harus maha hidup. Kalau Tuhan mati gimana disembah? Ya. Ya, maha hidup. Maka Allah punya sifat hidup. Itu dengan konsekuensi logika. Sifat yang kedua apa? Kalam, berbicara. Nggak mungkin Tuhan kok bisu tidak bisa bicara. Ya, maka Tuhan itu harus punya sifat kalam, berbicara. Kenapa? Ini konsekuensi dari logika. Ya. Kemudian basor, melihat. Tuhan kok buta? Nggak mungkin. Tuhan harus bisa melihat. Ya, dengan penglihatan yang sempurna. Kemudian sama, mendengar. Sudah berapa tadi coba? Haya, hidup, apa? Kalam, berbicara, basor, melihat, sama mendengar. Kemudian yang ke berapa? Kelima, iradah. Tuhan itu punya kehendak, punya keinginan, kehendak. Kemudian yang keenam, ilmun. Tuhan itu punya ilmu. Masa Tuhan jahil? Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaqtadir, qudrah, punya kekuasaan, kekuatan. Ya, tidak mungkin Tuhan tidak punya kekuatan. Kata mereka, inilah 7 sifat yang pasti harus ada pada diri Tuhan, yaitu hidup, berbicara, kalam, kemudian apa? Melihat, basar, mendengar, sama, kemudian iradah, punya keinginan, ilmu, dan kudrah, kemampuan. Ya. Adapun sifat-sifatnya tidak ditetapkan. Cukup 7 saja, jangan banyak-banyak, kata mereka. Karena ini konsekuensi dari logika. Harus ada ini. Kalau ditanya apa dalilnya? Ya secara logika. Bukan masalah kitab, bukan sunnah, tapi logikanya seperti itu. Ya, karena memang kelompok Mu'attilah ini ya dari turunannya dari filsafat, mereka itu sangat mengagungkan akal. Mereka itu sangat mengistimewakan akal. Ya. 7. Ini yang sering dikenal dengan kullabiyah. Ini sebenarnya turunan dari Mu'tazilah, tetapi dia tidak setuju dengan Mu'tazilah karena Mu'tazilah nggak mau menetapkan sama sekali sifat, cukup nama saja. Mereka nggak terima, masa kok ada nama nggak ada sifatnya? Ada nama ya harus ada sifat. Masa Al-Basir maha melihat tapi tidak bisa melihat?
Aneh orang Mu'tazilah itu akalnya taruh di mana? Maka harus ditetapkan. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak menetapkan jadinya kayak makhluk. Berapa? 7. Ya. Kemudian dari 7 ini berkembang lagi. Setelah dikaji-kaji, dianalisa dan seterusnya, ternyata bukan 7. Tapi jadi berapa? 20. Nah ini yang ada sekarang di negara kita. Sifat wajib 20. PR nanti cari 20 itu apa saja. Itu dipelajari di apa namanya, di pondok-pondok tradisional itu hafal itu sifat 20. Itu asalnya di 7 tadi. 7 kemudian jadi 20. Allahu wujud tidak maqamu khalafatul hayati qiyam binafsi wahdah iradah qudrah haya ilmu dan seterusnya ya. Ada 20. Kalau ditanya dasarnya apa dasarnya? Kau sampai menetapkan Allah itu wujud, Allah itu harus ada. Qadam terdahulu, baqa, kekal, iradah, ilmu, haya dan seterusnya. Dasarnya apa? Dasarnya itu yang diterima akal manusia. Karena secara logika, secara akal sehat kata mereka harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya. Karena akal yang sehat tidak mungkin menolak 20 ini. Ya. Dasarnya itu. Adapun nanti setelah itu dia mengambil ayat, mengambil hadis itu untuk menguatkan kaidah dia. Jadi dasarnya bukan dari ayat dari hadis dulu, tapi dari dia bangun dasarnya kaidah-kaidahnya dengan kaidah mantik, kaidah logika, kemudian dikuatkan dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut mereka hadis tidak mungkin, ayat tidak mungkin menolak akal sehat. Maka akal logika yang mereka miliki dikuatkan dengan ayat dan hadis. Ya, tidak mungkin bertentangan. Makanya kalau seolah-olah kok ada ayat atau hadis yang bertentangan, gimana caranya? Kalau dapat kena ada ayat kayaknya nggak sesuai dengan logika kita, maka ambil ayat tadi, ambil hadis, pahami dengan akal kita. Ya, karena seolah-olah bagus ya, ayat dan hadis itu nggak bertentangan. Kalau kamu dapatkan seolah-olah ayat dan hadis bertentangan dengan akalmu, maka ambil ayat hadis itu tadi difahami dengan akalmu. Jadikan akal sebagai apa namanya, standar barometer untuk memahami ayat dan hadis. Benar nggak nih? Benar nggak? Iya. Ini kelompok ini ya. Inilah kelompok Asy'ariyah. Tadi Mu'tazilah yang menetapkan nama, tidak menetapkan sifat. Ada pun yang menetapkan nama dan menetapkan sifat tapi terbatas. Ada Kullabiyah yang hanya 7. Kemudian ada Asy'ariyah nisbah kepada Abu Hasan al-Asy'ari yang menetapkan pengembangan dari 7 menjadi 20. Sifat Allah yang dikatakan sifat wajib. 20 sifat wajib. Ya. Kalau kita lihat ikhwani wa akhwati azikum, sedikit sejarah perkembangan Abu Hasan al-Asy'ari ini kontroversial. Abu Hasan al-Asy'ari ini beliau, kata para ulama, Abu Hasan al-Asy'ari ini punya sejarah perkembangan hidup itu tadi 3 fase. 3 fase pemahaman beliau. Tapi pengikutnya atau orang-orang Asy'ariyah itu orang-orang yang menisbatkan kepada pemahaman Abu Hasan al-Asy'ari. Orang-orangnya namanya Asy'ariyah, pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Ya. Orang-orang Asy'ariyah sendiri tidak menerima fase yang terakhir. Abu Hasan al-Asy'ari fase pertama dia adalah pengikut Mu'tazilah. Karena beliau dibesarkan oleh bapak angkatnya itu tokoh atau gembong Mu'tazilah di zamannya. Ulama Mu'tazilah besar di zamannya, saya lupa namanya. Karena bapaknya meninggal, kalau tidak salah, ibunya menikah lagi dengan seorang ulama Mu'tazilah, dan Abu Hasan dibesarkan di lingkungan Mu'tazilah.
Sampai akhirnya dia pun mengikuti pemahaman Mu'tazilah, pemahaman orang tua angkatnya, ya bapak sambungnya lah gitu ya. Dan dia pun menjadi tokoh di situ Mu'tazilah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Pemahamannya pemahaman Mu'tazilah kan memang waktu itu sangat kuat pemahaman seperti ini. Kemudian Abu Hasan ini juga dan pemahaman Mu'tazilah ini banyak berselisih dengan pemahaman ahlul hadis, ulama-ulama ahli hadis. Karena banyak ulama ahlul hadis yang tidak sejalan dengan orang-orang Mu'tazilah yang lebih arahnya ke filsafat. Kalau ahlul hadis tidak. Ya. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari ini ya, ketika sudah beranjak dewasa, dia pernah suatu ketika dia keluar melepaskan jubahnya dan dia ikrar kepada ya manusia ketika itu mengatakan dengan melepaskan jubahnya, saya sekarang sudah berlepas diri dari pemahaman Mu'tazilah. Artinya dia meninggalkan pemahaman Mu'tazilahnya dan dia mengerti pemahaman ahlul hadis. Pemahaman ahli hadis. Yang mana di antara pemahaman ahlul hadis kita adalah menetapkan nama dan sifat. Kalau Mu'tazilah nggak menentukan sifat, ya. Maka dia pun mengikuti pemahaman ahli hadis, menetapkan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Tetapi di fase kedua ini dia tidak 100% mengikuti jalannya ahlul hadis. Iya benar, dia sudah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapi tidak sama dengan ahlul hadis ketika menentukan nama dan sifat. Kalau ahlul hadis menetapkan nama dan sifat, dasarnya apa? Wahyu, Quran dan Sunnah. Ya, apa yang Quran tetapkan, dia tetapkan, mereka tetapkan. Apa yang Sunnah tetapkan, mereka tetapkan. Yang tidak. Itu ahlul hadis. Dan ini termasuk thariqah yang nanti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Aqidah Wasithiyah. Seperti itu thariqah. Abul Hasan tidak. Karena beliau memang besar di lingkungan Mu'tazilah yang sudah menggunakan logika dan seterusnya. Beliau menetapkan nama dan sifat juga dengan jalur logika. Ya, menetapkan nama 7 kemudian nama 20. Dan pemahaman ini berkembang. Pemahaman Abul Hasan berkembang luas. Ya. Bahkan ini banyak dinisbatkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga kita sering dengar ahlu sunnah wal jamaah itu kalau di dalam masalah akidahnya imamnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu imamnya ahlu sunnah wal jamaah dalam akidah. Kalau dalam masalah fikihnya imamnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i atau imam arba'ah yang lain. Kalau dalam masalah akhlaknya atau suluknya, saya lupa namanya siapa, itu tokoh sufi. Aneh pemahaman seperti ini. Dan ini berkembang di masyarakat kita seperti itu, ya. Jadi kalau bahas-bahas masalah akidah rujukannya siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Ya. Tapi kalau bahas masalah fikih bukan Abu Hasan Al-Asy'ari tapi Imam Syafi'i. Ya. Kalau masalah akhlak baru ke sufi. Ya. Ahlu sunnah tidak demikian. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari di fase yang ketiga yang terakhir kemudian bertobat, kemudian dia meninggalkan pemahaman dia sendiri. Ya, di fase keduanya akhirnya dia kembali ya 100% mengikuti pemahaman ahlul hadis dengan meninggalkan pemahaman Asy'ariyah. Mengikuti jalannya ahlul hadis di dalam menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah tetapkan dalam hadisnya. Ya. Inilah jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi fase yang ketiga ini banyak tidak diakui oleh pengikutnya sendiri atau orang-orang Asy'ariyah sendiri. Ya. Dan pembahasan ini disebutkan di dalam kitab beliau, kitab yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari di akhir-akhir fase dia, kehidupan dia. Beliau menulis kitab namanya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Ini kitab yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kalau diartikan penjelasan tentang pokok-pokok agama, maksudnya masalah akidah. Yang di situ Abu Hasan menjelaskan bahwasanya di dalam masalah akidah mengikuti jalannya ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah
menetapkan nama-nama dan sifat-sifat sesuai yang Allah tetapkan dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dengan ini dan seterusnya. Ini kitab Al-Ibana fi Usulid Diyanah yang ditulis oleh Abu Hasyim Al-Asy'ari, tetapi orang-orang Asy'ariyah atau Asy'ariyah menolak kitab ini. Karena memang isinya sangat jauh dengan akidah mereka. Karena di kitab tersebut Abu Hasyim Al-Asy'ari meralat membantah pendapatnya sendiri sebelumnya yang sudah tersebar. Kitab Al-Ibana ini banyak nggak diakui. Penisbatannya kepada Abu Hasyim Al-Asy'ari tidak diakui oleh Asy'ariyah. Walaupun di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah diakui kitab beliau ini. Ini ikhwani wa akhwati azinkum, gambaran terkait pemahaman masalah asma wa sifat seperti ini. Yang kalau kita lihat pembahasan masalah ini, masalah asma wa sifat banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Dan kita nanti belajar akidah wasithiyah, kita akan berusaha melihat, memahami bagaimana ulama-ulama Ahlus Sunnah di dalam memahamkan akidah, khususnya di dalam menjelaskan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kepada kaum muslimin sesuai dengan thariqahnya Nabi dan para sahabatnya. Seperti apa caranya? Itu nanti dijelaskan di situ. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa lihadza yanbaghi lana da'iman. Wajib bagi kita, kata beliau, an nas'alallaha ta'ala ats-tsabat 'alal amal. Kita berdoa memohon kepada Allah agar diteguhkan di dalam masalah ini. Di dalam pemahaman masalah akidah seperti ini. Karena nanti fitnah di luar banyak. Orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak benar, mereka banyak menisbatkan, menyandarkan kepada Ahlus Sunnah, sejatinya itu bukan Ahlus Sunnah, itu banyak. Ya, dikatakan Ahlus Sunnah demikian, ternyata itu tidak benar. Ternyata itu adalah orang-orang Mu'attilah dengan berbagai macam turunannya dan seterusnya. Maka kata Syekh, kita memohon kepada Allah agar diteguhkan dalam masalah ini, wa alla yazigha qulubina ba'da idh hadana, dan agar kita berdoa kepada Allah agar kita tidak dipalingkan, disesatkan setelah kita diberikan petunjuk, ya, li'annal amra khatir, karena permasalahan ini bahaya. Artinya kalau orang tidak benar-benar belajar akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah benar dalam masalah ini, dia akan terjatuh dalam keadaan tidak tahu. Ya. Wasyaitanu yadkhulu ala bani Adam min kulli sawb. Dan syaitan itu masuk kepada manusia dari segala sisi, berbagai macam arah. Min kulli wajhin, dari berbagai macam arah. Yushakkikuhu fi aqidati. Syaitan itu tugasnya membuat manusia, seorang mukmin, ragu dengan akidahnya dia. Itu perbuatan syaitan. Baik syaitan yang terlihat maupun syaitan yang tidak terlihat, syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Seperti itu, membuat ragu-ragu kaum muslimin dengan akidahnya. Wa fi dinihi, terhadap agamanya. Wa fi kitabillah wa sunnati rasili, bahkan membuat ragu-ragu dengan Al-Qur'an itu sendiri atau dengan sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin walhamdulillahi, akan tetapi segala puji bagi Allah, kata beliau, mabtada'a ahadun bid'atan, tidaklah ada seseorang yang membuat satu bid'ah, ajaran-ajaran baru dalam Islam, illa qayyadallahu lahu biminnihi wa karamihi man yubayyinu hadzal bid'ah. Kata Syekh, dan ini sudah jaminan dalam agama kita, tidak ada satu bid'ah yang dibuat manusia kecuali Allah sudah menyiapkan orang-orang yang akan menjelaskan bid'ah tersebut. Ini salah satu bentuk penjagaan syariat Islam. Ya. Salah satu bentuk penjagaan syariat Islam, ketika muncul kemungkaran, muncul kesesatan, penyimpangan, Allah munculkan orang-orang yang akan menjelaskan penyimpangan, kesesatan tersebut. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Ya. Wa hadza min tamami madluli qaulillahi tabaraka ta'ala,
ini adalah bentuk kesempurnaan dari apa yang ditunjukkan di dalam firman Allah Ta'ala yang sering kita dengar apa? Allah Ta'ala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajr ayat 9. Yang terkadang kita memahami ayat ini sempit. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami Allah nazzalna dzikra, kami yang telah menurunkan az-dzikr Al-Qur'anul Karim. Wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya, menjaga Al-Qur'an. Allah yang menurunkan Quran dan Allah juga yang akan menjaga Al-Qur'anul Karim. Apa bentuk penjagaan Allah dengan Al-Qur'anul Karim? Ikhwani wa akhwati a'yunakum, ketahuilah penjagaan Allah terhadap Al-Qur'anul Karim itu bukan hanya sebatas menjaga lafaz-lafaznya saja. Yang terkadang kita hanya seperti itu memahaminya kadang. Ya. Kalau lafaz-lafaznya jelas Allah jaga. Sedikit orang membuat penyimpangan dalam lafaz Quran akan ketahuan kaum muslimin. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan hanya di mushaf-mushaf. Al-Quran bukan hanya di mushaf-mushaf, tapi tertanam di dalam dada-dada kaum muslimin, para penghafal Quran. Jadi kalau ada mushaf yang menyimpang, yang menghafal Quran akan tahu ini penyimpangan. Ini keistimewaan Quran. Ya. Dia bukan hanya di mushaf-mushaf, tapi juga tertanam di mana? Di dada-dada kaum muslimin. Dengan riwayat-riwayatnya. Qiraah-qiraahnya itu tertanam di para penghafalnya. Mereka lah orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah sebagai wasilah penjaga Quran, para penghafal Quran. Dan penjagaan Allah ini terhadap Al-Quran Karim bukan hanya sekedar lafadznya saja. Termasuk yang dijaga oleh Allah adalah pemahamannya. Artinya pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, tafsir yang benar terhadap Al-Quran ini juga Allah jaga, Allah pelihara. Artinya tidak akan hilang. Ya, sehingga kita dapatkan suatu zaman, suatu masa di mana ketika itu tidak ada tafsir yang benar dengan Al-Quran, karena semuanya batil, itu tidak mungkin. Ya, karena Allah sudah menjanjikan Allah akan menjaganya. Menjaga Quran bukan hanya lafadznya saja, maknanya tafsir yang sahih juga Allah jaga, Allah pelihara. Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Pasti akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang dia nampak unggul menang di atas kebenaran. Ya. Dan Nabi mengatakan itu terus ada hatta taqumus saah, sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Itu bentuk penjagaan Allah terhadap syariatnya. Bukan hanya lafaz-lafaz Quran, tetapi yang menjelaskan Quran termasuk sunnah. Karena sunnah itu tufassirul Quran, hadis itu penjelas Quran, maka hadis juga terjaga. Hadis itu terjaga. Ada orang yang memalsukan hadis akan ketahuan. Ya. Dan bukan cuma lafaznya hadis, makna Quran juga terjaga. Makanya kata beliau, tidaklah muncul penyimpangan lebih-lebih di dalam masalah akidah, penyimpangan yang besar, melainkan Allah akan memunculkan orang-orang yang akan membantah penyimpangan tersebut. Ini salah satu bentuk ya kemuliaan yang Allah berikan kepada agama Islam. Yang ini tidak Allah berikan kepada syariat-syariat sebelum kita. Ya, yang Allah tidak berikan garansi jaminan keasliannya, tetapi syariat Islam Allah jaga pelihara sampai kiamat. Ya. Maka kata beliau, ya, wa hadza min hifdzillahi lihala dzikr, dan ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Quran ini. Ya. Wa hadza aidan huwa muqtada hikmatillah, dan ini juga kata Syekh Utsaimin sebagai bentuk dari sifat hikmahnya Allah. Salah satu bentuk sifat bijaksananya Allah ketika Allah sudah menetapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Ya. Penyimpangan setelah nabi ada enggak? Hah?
Penyimpangan syariat setelah Nabi ada nggak? Ada. Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya ketika terjadi penyimpangan yang besar, Allah datangkan Nabi dan Rasul berikutnya untuk membenarkan dan seterusnya. Tapi ketika Rasulullah SAW beliau penutup Nabi dan Rasul, sudah tidak lagi Nabi dan Rasul. Maka sebagai bentuk hikmahnya Allah tidak munculkan Nabi dan Rasul baru, tapi Allah munculkan pewaris Nabi, yaitu para ulama, yang dia melanjutkan estafet Nabi untuk meluruskan umat ke dalam syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau sudah tidak ada ulama yang membenarkan, rusak. Allah akan jaga, maka Allah utus ya para ulama ya yang akan menjelaskannya ya. Walihada aqulu lakum daiman, karena itulah kata saya aku katakan kepada kalian, ihrisu 'alal ilmi, bersemangatlah untuk mencari ilmu. Ini nasihat saya. Ya, Allah itu menjaga agama ini. Allah akan memunculkan orang-orang yang menjelaskan agama ini. Tetapi Allah tidak memberikan jaminan menjaga kita. Kalau orang per orang, pribadi nggak Allah jamin. Allah tidak menjamin kita itu terjaga akan selamat sampai meninggal dunia. Kalau agama Islam iya. Kalau agama Islam, apakah agama akan Allah jaga sampai kiamat? Iya, jawabnya. Mana dalilnya? Nabi yang mengatakan. Tapi kalau anda kita ini, apakah kita dijaga oleh Allah sampai kita meninggal dunia? Tidak. Tidak, ya, tidak dijaga. Ya. Makanya kata beliau, ihrisu, bersemangatlah untuk mencari ilmu. Li'annana fi hadzal balad fi mustaqbal. Karena kita di negeri ini, kata Syekh Utsaimin, fi mustaqbal, pada waktu yang akan datang nanti di kemudian hari, ya, idza lam natasallah bil ilmil mabni 'ala al-kitab was sunnah, kalau kita tidak mempersenjatai diri kita ya dengan senjata ilmu dari kitab dan sunnah, ya, fayushiku an yahilla bina ma halla fi ghairina minal biladil islamiyah, maka hampir-hampir kata Syekh akan menimpa kita apa yang menimpa pada negeri-negeri Islam yang telah lewat, berupa kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat. Itu kalau kita tidak membekali diri kita dengan senjata untuk melawan penyimpangan. Apa senjata yang paling bagus? Al-ilmu bil kitab was sunnah, memahami kitabullah dan sunnah Nabi. Itulah senjata untuk menyelamatkan diri. Maka kata beliau, wa hadzal baladul an huwa alladhi yurakkisu alaihi a'daul Islam, dan negeri ini kata sistemnya dimaksud tentunya negeri Saudi karena beliau tinggal di sana. Negeri ini, negeri Saudi ini adalah negeri yang jadi sasaran musuh-musuh Islam. Memang dari dulu negeri Saudi jadi sasaran musuh-musuh Islam. Karena kalau sudah pusatnya Islam di situ sudah dihancurkan, di situ ada kota Makkah, Madinah, dua kota yang dijaga oleh Allah, ya, Dajjal pun tak dapat masuk. Kalau dua kota ini sudah dihancurkan, ya, pada ini pusat, ya, berkembangnya Islam dari situ, ya. Maka alhamdulillah sampai saat ini para ulama-ulama banyak di dua negara itu, dua kota ini, yang dari situ banyak tersebar ilmu Islam, ya, meluruskan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian beliau mengatakan wa kullu hadhil bid'ah intasharat ba'da sahabah, kata beliau, penyimpangan-penyimpangan yang ada ini semuanya, ya, tadi dari Khawarij, dari Qadariyah, Khawarij yang menolak pemimpin, salah dalam memahami syariat ini, kemudian Qadariyah yang menolak takdir, atau Murji'ah salah dalam memahami masalah iman, atau Jahmiyah salah dalam memahami nama dan sifat Allah, dan berbagai turunannya, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah yang banyak berkembang di negara kita. Itu semua kata Syekh itu terjadi ba'da sahabat, setelah masanya sahabat, atau di akhir-akhir sahabat. Ketika masa-masa kemasan Islam di zaman sahabat ini belum ada. Jadi banyak sahabat tidak kenal penyimpangan-penyimpangan, tidak dikenal. Fasahabatul lam yakunu yabhatsuna fi hadzal umur.
Maka kata beliau, para sahabat itu nggak banyak bahas masalah-masalah ini. Penyimpangan Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah itu nggak banyak dibahas sahabat. Kenapa? Oh, nggak ada di zaman mereka tuh belum muncul. Ada tadi Qadariyah itu di akhir-akhir zaman. Ya, Ibnu Umar ketika itu sudah ya masih hidup di akhir-akhir. Ya. Di zaman sahabat belum muncul dan belum banyak dibahas oleh mereka. Kenapa? Li'annahum yatalaqawna al-kitab wa sunnah ala zahirihima wa ala ma taqtadihi al-fitrah. Karena para sahabat itu mengambil kitab, mengambil sunnah, memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis, ucapan-ucapan Nabi sesuai zahirnya, apa adanya sesuai bahasa mereka dan fitrah mereka. Artinya akal mereka itu belum banyak rusak, terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Kalau kita ya mau tidak mau, suka tidak suka sudah banyak terpengaruh. Dari SD, SMP, SMA sudah dijejali dengan logika dan itu kenyataan. Ya. Kita belajar sifat 20 dari mana? Dari kecil kan? Kita pun nggak belajar sudah dengar tiap hari dinyanyikan. Sahabat belum kenal seperti itu. Fitrah mereka masih bersih. Ya. Mereka mengambil, memahami kitab Quran, Sunnah itu mudah. Ya. Mudah karena masing-masing Al-Quran itu bahasa mereka, Nabi juga berbicara dengan bahasa mereka pula, dan mereka faham bahasanya, maka mereka mudah. Wal fitratus salimah salimah, dan fitrah yang selamat itu akan selamat, tidak menyimpang. Lakin ataha ulail mubtadi'un, akan tetapi kemudian datang para ahli bid'ah, orang-orang membuat hal yang baru. Fabtada'u fi dinillahi ta'ala mabtada'u, akhirnya mereka membuat di dalam agama Islam ini apa yang mereka buat. Ada di dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak dan seterusnya. Ya. Imma liqillati ilmihim, mereka membuat hal-hal baru tersebut ada banyak alasan. Yang pertama, sebabnya kenapa? Karena kadar ilmunya sedikit, karena keilmuannya minim. Akhirnya mereka membuat hal yang baru. Aul yaqusuri fahmihim, atau yang kedua kata Syekh, kenapa mereka membuat bid'ah? Satu karena kebodohan, tidak tahu kitab dan sunnah. Yang kedua karena pemahamannya yang dangkal, seperti orang Khawarij. Memahami Quran, hafal Quran, tapi pemahamannya pendek, tidak dalam sebagaimana para sahabat. Atau yang ketiga lisu iqasdihim, yang ketiga karena memang rusak niatnya dari awal. Ya. Fa'afsadud dunya bihadzal bid'ah allati ibtada'uha, maka mereka banyak merusak di dalam kehidupan dunia ini dengan bid'ahnya. Walakin kama qulna, akan tetapi sebagaimana kami katakan, kata Syekh, innallaha ta'ala bihikmatihi wa hamdihi wa minnatihi wa fadlihi, sesungguhnya Allah dengan hikmahnya dia Allah, dengan karunia Allah, dengan anugerah dan keutamanya Allah, ma min bid'atin kharajat illa qayyadallahu laha man yudakhisaha wa yubayyinaha. Kata Syekh, sebagai bentuk hikmah dan karunia Allah kepada umat Islam, tidak ada satupun bid'ah itu muncul kecuali Allah sudah menyiapkan orang-orang, ulama-ulama yang akan menjelaskan. Itu sudah sunnatullah. Tidak ada satupun penyimpangan, Allah akan lahirkan ulama-ulama yang akan menjelaskan penyimpangan tersebut. Wa min jumlatil ladzina bayyanul bid'ah wa qamu qiyaman taman bidakhsiha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekh, ini pujian beliau. Termasuk di antara sekelompok ulama yang menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan, mereka dia benar-benar melawan penyimpangan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, banyak penyimpangan-penyimpangan yang beliau luruskan. Ya. Wa as'alullah li wa lakum ayyajma'ana fi jannatin na'im, dan aku memohon kepada Allah untukku dan untuk kalian semua agar kita dikumpulkan bersamanya di surganya nanti. Hadzal rajulul ladzi nafallahu bima atahu min fadli wa manna 'alal ummati bimithli allafa hadzal aqidah. Kata Syekh di akhir muqaddimah beliau, maka ulama ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini
dengan karena yang Allah berikan keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, beliau telah menyusun ya kitab akidah ini, akidah wasithiyah ini, kama qult, sebagaimana sudah aku katakan, ijabatan li talabi ahadi qudati wasit alladzi syaka ilaihi ma kana an-nasu alaihi minal bidah. Ini beliau susun kitab ini karena menjawab permintaan. Ya, awalnya Syekh Islam tidak ada niatan menyusun kitab khusus akidah, tapi karena didesak disuruh disusun, suruh menulis risalah, maka beliau untuk menjawab permintaan beliau tulis risalah ini, yaitu risalah dari seorang qadhi, seorang hakim dari negeri Wasit ya, yang mengeluh kepada beliau, mengadu kepada beliau tentang penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah yang banyak dilakukan manusia di negerinya, di negeri Wasit atau Irak sana ya. Mengadu kepada Syekhul Islam, minta agar Syekh Islam menulis risalah, jadikan bahan bagi dia untuk meluruskan ya. Ayyulifa hadzal aqidah. Lalu Syekh Islam pun menulisnya, dan dikatakan, dikisahkan menulis cuman satu majelis, artinya ketika ba'da sholat asar. Setelah sholat asar beliau tulis risalah ini. Nah, ini kalau ulama kayak gini, kalau kita nyusun berhari-hari, berbulan-bulan nggak jadi-jadi. Beliau setelah sholat asar menyusun kitab akidah wasithiyah. Ikhwani wa akhwati azikum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesaikan mukaddimahnya. Dan sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan nanti sedikit gambaran kajian kita. Ini sebenarnya sudah saya rencanakan sebelumnya. Khodorok kemarin di Lumatul Thiqat tidak sempat. Nanti mungkin kita akan baca dulu matanya saja. Jadi kita tidak bacakan syarahnya, ya kita hanya baca kitab matanya saja. Matanya kalau yang kemarin seperti ini ya. Ini matanya ya. Yang kemarin sudah ada. Kalau yang belum dapat, nanti saya masih punya kitab-kitab kecil ini, ada berapa nanti saya bawa lagi. Kita baca matanya dulu, kita baca bersama-sama, kita artikan sampai selesai. Sehingga kita ada bayangan, oh ini bahasnya secara umum bahas masalah ini. Ya. Nanti setelah selesai, baru nanti kita mulai dari depan lagi dengan dibaca penjelasannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu taksil ilmunya lebih kuat, artinya pemahaman ilmu yang didapatkan lebih kuat ya, lebih kuat. Ya, artinya antum lebih kuat di dalam memahami apa yang disampaikan. Ya, saya sudah berazam, bertekad untuk seperti itu. Jadi nanti pekan depan ya kita akan masuk di matanya. Ya kita baca sampai kapan ya, nanti sampai selesainya, nggak tahu sampai berapa kali pertemuan yang untuk baca matanya. Ya mungkin 5 kali, 10 kali kita tidak tahu. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita baca penjelasannya. Karena kalau langsung baca penjelasannya atau belum punya gambaran menyeluruhnya ya. Jadi akidah itu kayak apa sih isinya? Ya. Tapi kalau dengan harapannya dibaca habis dulu, nanti ada gambaran umum, baru kita kata per katanya kita jelaskan bismillah. Kalau sudah urusan ngaji itu jangan tanya kapan selesainya ya. Jangan tanya kapan selesainya. Allah berikan kemudahan kita kapan selesainya ya. Yang penting apakah saya dapat kebaikan dari kajian itu atau tidak. Jangan kapan selesainya, karena nggak ada tesnya ya. Jangan tesnya. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini, ikhwani wa akhwati azikum, ya sedikit demi sedikit kita mulai terbuka, dan kita mulai mengenal ya ajaran agama kita dari kitab-kitab ulama. Ini yang perlu ya, dan ini yang menjadi senjata kita, dan ini yang banyak menjawab kebingungan nanti ya, daripada orang yang tidak punya kajian-kajian seperti ini ya, dia nggak ada gambaran, sudah lama ngaji, kalau ditanya kaidah-kaidah akidah nggak paham ya, nggak paham. Kenapa ya? Karena kamu nggak belajar secara tertib ya. Kalau bisa belajar itu tertib seperti itu ya, sehingga ada apa namanya, ada asarnya, ada bekasnya dari apa yang kita pelajari. Syatkannya susah, saya itu nggak bakat belajar akidah. Bukan masalah tidak bakat. Kenapa? Karena masalah akidah itu masalah pokok. Ini masalah dasar agama kita, fondasi agama kita, maka harus dipelajari. Dan kita tidak menuntut antum itu jadi pakar ya, harus ahli, enggak.
paling tidak apa? Tahu. Sehingga kalau ada orang ngomong ini antum ngerti, oh ini nggak benar. Ahlus sunnah itu gini. Ahlus sunnah itu Allah mengatakan Allah di sini. Kita bisa menimbang ucapan dia itu benar atau tidak. Apa yang dia nisbatkan kepada ahlus sunnah itu benar atau tidak. Kita bisa mengatakan itu benar, itu tidak benar. Kenapa? Kita sudah pernah belajar dari kitab yang disusun oleh para ulama ahlus sunnah itu sendiri. Mudah-mudahan dengan seperti ini biidznillah sedikit demi sedikit Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.